Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok penyaji ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan sebagai suatu sistem. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan memperkenalkan nama anggota kelompok yang ada di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Binti Aura Riza selaku moderator. Nama saya Devia Linda Putri. Nama saya Bella Santika. Nama saya Putri Armedia. Nama saya Putri Sari. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem yaitu seperangkat sarana diperoleh untuk membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat mengalami perubahan-perubahan bentuk dan model sesuai dengan tuntunan kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mengejar cita-cita hidup yang sejahtera lahir maupun batin. Pendidikan sebagai sistem ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah sistem pendidikan secara mikro. Pendidikan secara mikro lebih menekankan pada unsur pendidik dan peserta didik sebagai upaya mencerdaskan peserta didik melalui proses interaksi dan komunikasi. Fungsi pendidik adalah sebagai penyampai materi melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua adalah sistem pendidikan secara makro. Sistem pendidikan menyangkut berbagai hal atau komponen yang lebih luas lagi, yaitu A. Input atau disebut dengan masukan, berupa sistem nilai dan pengetahuan, sumber daya manusia, masukan instrumental, berupa kurikulum, silabus, dan lain-lain. Yang B. Proses, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar atau proses pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam komponen proses ini termasuk di dalamnya telah A. Kegiatan belajar dengan segala dinamika dan unsur yang mempengaruhi, serta telah A. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik untuk memberi kemudahan pada peserta didik dalam terjadi proses pembelajaran. Selanjutnya, analisis pendidikan sebagai sistem. Agar terlaksana, masing-masing fungsi yang menunjang usaha pencapaian tujuan di dalam suatu sistem diperlukan bagian-bagian yang akan melaksanakan fungsi tersebut. Yang kedua, semua komponen dalam sistem pembelajaran haruslah saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagai misal, dalam proses pembelajaran disajikan penyampaian pesan melalui media, maka diperlukan adanya aliran listrik untuk membantu menyalakan atau menghidupkan media tersebut. Dan yang ketiga, penggabungan yang menimbulkan keterpaduan yang menyatakan bahwa suatu keseluruhan itu mempunyai nilai atau kemampuan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah bagian-bagian. Dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran, para guru sebaiknya berusaha menjalin keterpaduan antara sesama guru, antar guru dengan siswa, atau antar materi, guru, media, dan siswa. Selanjutnya, pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Beberapa definisi sistem menurut ahli. 1. Menurut Zahara Idris mengemukakan bahwa sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen atau unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil produk. Yang kedua, menurut Tatang M. Amiring, sistem dapat pula diartikan sebagai suatu himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang ketiga, menurut Musanef, bahwa sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat diatur, dan sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh Devi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama yang membentuk suatu kesatuan. Kedua, batasan sistem. Merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut, di mana sistem
sistem yang mempengaruhi ini dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Yang keempat ada penghubung, merupakan sarana penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber daya yang ada untuk mengalir dari satu subsistem ke lainnya. Yang kelima ada masukan, adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Masukan ini dapat berupa perawatan dan masukan sinyal. Yang keenam ada keluaran, adalah hasil dari energi atau masukan yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna atau menjadi sisa pembuangan yang tidak digunakan. Yang ketujuh ada pengolahan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi sebuah keluaran. Yang kedelapan ada sasaran. Sasaran atau tujuan adalah alasan mengapa suatu sistem dirancang. Sasaran yang ditetapkan harus jelas dan spesifik agar sistem dapat memenuhi kebutuhan akan sistem tersebut. Selanjutnya, karakteristik sebuah sistem adalah terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan beroperasi untuk mencapai suatu tujuan. Jika sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tidak teratur, namun sistem terdiri dari unsur yang dapat dikenal untuk saling melengkapi karena memiliki maksud, tujuan, dan sasaran tertentu. Terkait dengan pengertian sistem, menurut Zulkifli Alamsyah berpendapat bahwa sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan atau sebuah organisasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Bella Santika. Klarifikasi sistem. Sistem dapat diklarifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut. 1. Sistem abstrak. Sistem fisik adalah sistem yang dapat terlihat secara nyata oleh mata. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam yang tidak dapat direkayasa manusia. Contohnya, rotasi bumi, pergantian hari, dan sebagainya. Sedangkan sistem buatan manusia adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia. Contohnya adalah sistem pengairan sawah, sistem penyelenggaraan pemilu, dan lain sebagainya. 3. Sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem sudah dapat diramalkan. Contohnya adalah komputer yang sudah diprogram dengan perintah-perintah tertentu oleh programmer dan hasil keluarannya dapat dipastikan. Yang berikut, model sistem. Model fisik yaitu penggambaran identitas atau objek dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, model naratif yaitu penggambaran identitas atau objek dalam bentuk tulisan atau tulisan. Yang ketiga, model grafik yaitu penggambaran identitas atau objek dalam bentuk simbol dan garis. Yang keempat, model matematika yaitu menggambarkan identitas atau objek dalam bentuk persamaan atau formula matematika. Sekian, terima kasih. Di sini kami hanya menerima 2 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya Putri Sari ingin bertanya kepada Putri Amelia. Pertanyaannya adalah, ada beberapa sudut pandang di dalam klasifikasi sistem. Terima kasih. Baiklah, saya Putri Amelia akan menjawab pertanyaan dari Putri Sari. Klasifikasi sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Di antaranya yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa ide atau pemikiran yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang dapat terlihat secara fisik atau bisa terlihat secara nyata oleh mata. Yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam atau yang tidak dapat direkayasa. Seperti contoh rotasi bumi, pergantian hari, dan lain sebagainya.
sedangkan sistem buatan manusia adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia. Contohnya seperti sistem pengairan sawah dan sistem penyelenggaraan pemilu dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sistem tertentu dan sistem tidak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem sudah dapat diramalkan. Contohnya adalah komputer yang sudah diprogram dengan perintah-perintah tertentu oleh programmer dan hasil keluarannya pun dapat dipastikan. Sekian dari jawaban saya, apakah dapat dipahami? Ya, sudah paham. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu Putri Amelia. Baik, saya akan memberi pertanyaan kepada Devi. Mengapa sasaran dan tujuan menjadi alasan dirancangnya suatu sistem? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Bella Santika. Jadi, menurut saya, sasaran dan tujuan itu merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam pendidikan, karena harus ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar suatu sistem dapat memenuhi kebutuhan akan sistem tersebut. Jadi, apakah cukup jelas jawaban dari saya? Cukup jelas? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.